Ngopi sore, NGOPI. Ngopi sore, sore-sore. Ngopi sore, SORE. Ngopi sore, NGOPI. Ngopi sore. Halo. Halo, selamat sore. Apa kabar rekan-rekan semua di Sabtu sore ini? Kiranya rekan-rekan senantiasa diberikan kesehatan, kesuksesan, dan selalu bersemangat dalam berkarya. Kembali lagi berjumpa di sore ini di acara NGOPI SORE alias Ngopi Sore. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung pada sore hari ini. Hari ini tepat di Ngopi Sore 8 dan perkenalkan nama saya Nindya sebagai pembawa acara. Ngopi Sore adalah acara daring dalam kemasan obrolan santai, padat dan bergizi yang mendekatkan arsitektur dengan bidang keilmuan lain, mengangkat putar isu terkini melalui aplikasi Zoom dan live streaming YouTube IAI Banten. Di sepanjang tahun 2020, IAI Banten sudah mengudarakan 6 episode Ngopi Sore, yaitu yang pertama, Ngopi Sore 1 merekam arsitektur dalam film bersama Mas Riri Disa dan Pak Budi Sukada. Ngopi Sore kedua, arsitek beride live, kenapa tidak, bersama Mbak Imelda Akmal. Ngopi Sore 3 merangkai kisah dari foto arsitektur bersama Mas Mario Wibowo. Ngopi Sore 4, arsitek dalam secangkir kopi bersama Mas Yusing dan Mas Pepeng. Ngopi Sore 5, 20 dalam 200 bersama Pak Andra Matin. Dan Ngopi Sore 6, bangunan heritage dihancurkan, kok boleh, bersama Mas Adi Panuntun. Dan di tahun 2021 kemarin, baru saja, 16 Januari, Ngopi Sore yang ke-7, Ziarah Arsitektur Nusantara bersama Pak Yorianta. Semua acara Ngopi Sore yang sudah mengudara, rekan-rekan silakan dapat melihat kembali tayangannya dengan mengunjungi kanal YouTube IAI Banten dan tentunya pastikan untuk like, comment, dan subscribe. Nah, karena ini adalah Ngopi Sore bagi rekan-rekan yang belum sempat bikin kopi, yuk mendingan sekarang segera bikin kopi sambil saya membacakan tata atur untuk mengikuti acara sore ini. Yang pertama, silakan menyesuaikan nama lengkap pada profil Zoom rekan-rekan saat ini sesuai dengan nama pendaftaran di awal ketika mengisi form registrasi. Yang kedua, selalu mematikan mikrofon Anda pada Zoom selama acara berlangsung. Yang ketiga, semua peserta di Zoom diharap untuk menampilkan diri di kamera selama acara berlangsung untuk keperluan dokumentasi di media sosial IAI Banten. Yang keempat, mohon pantau chat board Zoom dan chat live YouTube IAI Banten karena nanti akan ada link presensi acara yang diberikan oleh panitia untuk dilengkapi peserta yang hadir untuk mendapatkan sertifikat elektronik. Jadi silakan rekan-rekan untuk meng-capture diri sebagai bentuk kehadiran pada Zoom atau live streaming YouTube dan menguploadnya pada link tersebut. Yang kelima, bila ada kendala teknis dan pertanyaan lebih lanjut, silakan rekan-rekan dapat menghubungi nomor official IAI Banten di 0821 1281 3745 atau dengan mengirimkan email ke iai-daerahbanten@gmail.com. Yang keenam, peserta dilarang merekam dan menyebarluaskan live YouTube IAI Banten ke YouTube pribadi atau platform online lainnya tanpa izin dari IAI Banten. Kemudian, bagi rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengajukan raise hand bagi peserta Zoom dan mengetik pertanyaan di kolom chat pada bagian bawah layar. Ketik persilakan mengajukan satu kalimat pertanyaan. Pertanyaan dibatasi 3 pertanyaan per sesi. Yang ketiga, peserta dapat mulai mengajukan pertanyaan setelah dipersilakan berbicara oleh moderator dan di-unmute oleh host. Dan khusus untuk peserta yang menonton dari live YouTube, dapat mengajukan pertanyaan melalui live chat YouTube yang nantinya akan dipilih dan tata atur untuk dapat dipahami bersama. Nah, sebelum kita mengawali acara, saya mewakili segenap pengurus IAI Banten mengajak untuk bersama-sama kita hening sejenak,
mengucap syukur atas kesehatan, sehingga kita semua tetap dapat berkarya dan beradaptasi dengan keadaan. Berdoa bagi kondisi tanah air agar lekas berlalu dari pandemi yang sedang mewabah di dunia, serta mendoakan. Marilah kita hening, kita mulai. Hening, selesai. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya mari kita langsung sapa moderator kita untuk memandu acara yang bertajuk Menguak Restorasi Museum Benteng. Halo, selamat sore. Selamat sore, Mbak Nindya. Apa kabar? Baik, Mas. Kita tos dulu, Mas. Cheers. Baik. Silakan. Ya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Tidak terasa Ngopi Sore sudah masuk ke edisi ke-8. Edisi ke-8 ini agak spesial karena kita mengangkat isu dalam rangka Imlek. Judulnya pun menguak restorasi. Kali ini kita kedatangan tamu seorang founder dari museum itu tersebut. Selamat sore Pak Udaya Halim. Selamat sore Mas Nomi. Selamat sore waktu Salam dari Perth. Ini terima kasih sekali Pak Udaya itu mengudara dari Perth ya. Iya. Terima kasih waktunya Pak. Sebelum kita mulai, saya akan coba membacakan dulu profil beliau secara singkat tentunya. Udaya adalah seorang aktivis budaya dalam melestarikan bangunan budaya dan warisan Tionghoa yang lahir pada tanggal 26 Maret 1953. Ia adalah Presiden Persaudaraan Pertiwi, Peranakan Tionghoa dan Warga Indonesia, dan salah satu pemimpin terkemuka di masyarakat peranakan internasional. Sebagai peneliti independen, Udaya telah diundang untuk menghadiri banyak konferensi dan seminar lokal dan internasional tentang warisan dan sejarah budaya Tionghoa di Indonesia. Minat khususnya adalah melestarikan situs budaya dan warisan Tionghoa di Indonesia. Semangatnya tercermin dalam upaya untuk memulihkan museum yang bereputasi dan memenangkan penghargaan bergengsi bernama Museum Benteng Heritage yang terletak di Pasar Lama, Tangerang. Proyek restorasinya ini memenangkan penghargaan Golden Award dari FIABCI, itu singkatan dalam bahasa Prancis, atau Federasi Real Estate Dunia, sebagai Best Heritage Restoration Project in Indonesia pada tahun 2012. Diikuti penghargaan Silver Heritage Restoration Awards juga dari FIABCI untuk Asia Pasifik pada tahun 2013. Udaya secara aktif terlibat dalam pengembangan museum di Indonesia. Ia adalah Kepala Hubungan Internasional dari AMI, Asosiasi Museum di Indonesia, serta Ketua AMIDA, Asosiasi Museum Indonesia di Provinsi Banten, dan anggota United Nations Global Compact for Inter-Religion and Intercultural untuk Kedamaian dan Harmoni. Itulah profil singkat dari Pak Udaya Halim, seorang tokoh restorasi museum. Silakan Pak Udaya untuk memulai. Nggak sabar kita untuk mendengar paparannya. Oke. Ya, terima kasih semuanya. Waduh, ini Mas Tommy saya malah jadi jengah. Untung aja muka saya merah, nggak kelihatan ya. Ini, baju Anda udah merah. Ya, terima kasih atas sambutannya dan kepercayaannya saya diundang hari ini untuk bicara. Saya bukan ahli, ya, jadi saya perlu garis bawahi.
dalam berbagai hal. Memang saya punya interest yang cukup banyak, tapi saya melakukan semua dengan passion saya, dengan sepenuh hatian saya. Dan khusus untuk hari ini saya akan mencoba untuk berbagi bagaimana saya melakukan restorasi Museum Benteng Heritage, ya, yang jujur saja ketika saya mulai melangkah itu satu hal yang terobosan, ya, yang betul-betul membuat kami itu belajar dari paling bawah, ya. Jadi saya anggap itu satu tantangan buat saya. Oke, saya share screen ya. Nanti Silakan Pak. bentar ya, jadi saya mulai lagi dulu dari depan. Oke, kelihatan? Jelas Pak? Ya, oke. Ya, ini judul hari ini, ya, menguak restorasi Museum Benteng Heritage. Ya, oke. Saya coba, mohon maaf sekali lagi bagi teman-teman, mungkin Anda seharusnya yang lebih tahu daripada saya. Latar belakang saya bukan di arsitektur, bukan di teknik, tetapi memang saya berpikir ada dua konsep hidup saya. Kalau tidak tahu, saya tanya. Kalau tidak bisa, saya belajar. Ya, jadi ini konteks yang saya pakai. Suara saya ada echo ya? Tapi cukup jelas Pak. Jelas ya, oke, di saya aja ekonya. Oke, ketika saya membeli rumah ini, jadi ini believe it or not, saya memang melakukan sesuatu yaitu menurut kata hati saya. Ketika 2006 karena saya tinggal di Australia sudah 25 tahun, keluarga saya di sini, lalu kegiatan saya di Indonesia, saya bolak-balik hampir tiap bulan. Ketika tahun 2006 saya sempat satu keluarga pulang malam hari jam 10 malam, saya ke Kelenteng karena di dekat Pasar Lama itu ada satu kelenteng Buntegbio namanya untuk ziarah. Sesudah dari Kelenteng saya lalu masuk ke dalam Cilame di mana gedung museum ini sekarang berada. Dan saya sebetulnya mau menunjukkan pada anak-anak istri saya rumah di mana saya dilahirkan yang letaknya persis di depan gedung ini. Tapi entah mengapa waktu itu saya merasa terhanyut kumuh sekali daerah itu, lalu kemudian saya begitu memandang rumah ini, entah apa, bukan rumah saya sendiri padahal, tapi ada satu kontak batin yang aneh gitu. Seminggu kemudian saya pulang ke Australia, dan in a few days tiba-tiba satu malam saya bermimpi bahwa ini jadi rumah saya. Nah ini ya satu inian kontak batin yang aneh. Lalu saya katakan pada istri saya mau beli rumah ini. Dia bilang, oh buat apa kalau kita tinggal di sana, nggak mau saya. Rumah tua gitu kan, yang ngeri juga. Saya bilang enggak, saya akan jadikan museum. Karena cita-cita saya memang, saya kebetulan bergelut juga di bidang pendidikan, tadi yang nggak disebutkan, sebetulnya saya lebih bangga jadi guru. Ya, saya jadi guru, saya memulai karir saya sebagai guru kursus, lalu saya juga mendirikan sekolah, bahwa pendidikan, kebetulan keluarga kami semua cinta museum, saya bilang saya mau jadikan museum. Nah, selama 3 tahun itu, ya saya mencari jejak bagaimana, konteks siapa yang pemiliknya, entah bagaimana, rumah ini sebetulnya sudah mau dijual dan sudah banyak sekali peminatnya, tetapi mereka mau membongkar dan hanya mengambil artefak-artefak di dalamnya. Tapi kemudian tidak terjadi hal itu, dan sehingga yang punya rumah itu dari harganya yang luar biasa, kemudian menghubungin saya karena dia dengar saya berminat, lalu dia bilang, dia sudah tanya-tanya orang pintar. Kalau bicara orang pintar, saya sedikit joke, di dunia ini ada 3 jenis orang pintar ya. Yang pertama orang yang belajar banyak, yang kedua yang bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat kasat mata, yang ketiga yang minum tolak angin. Nah, rupanya dia pergi tanya yang kedua. Oke. Ya. Nah, jadi katanya hanyalah rumah ini hanya bisa dibeli oleh tetangga. Oke. Ya. Dan ternyata kemudian, sorry ini kok kenapa jadi
suara saya nggak ada echo di sana ya? Enggak, Pak. Jelas. Enggak. Oke. Ya, jadi akhirnya rumah ini, cut it short, rumah ini menjadi milik saya. Oke. Jadi saya judulnya tadi adalah merajut sebuah mimpi. Karena ini mimpi, karena saya merajut ini menjadi museum. Ini konteks pertamanya. Ini gambar pertamanya. Jadi Anda lihat sebetulnya rumah ini 3 ruang, ya, tetapi saya baru bisa menyelamatkan 2/3 dari satu gedung terdiri 3 pintu ini. Ya, jadi ketika saya beli tampangnya seperti gini, ini aslinya, dan ini kondisinya. Ini bagian depannya, foyernya. Okay. Jadi Anda bisa lihat kondisinya begitu dilapidated. Ini dinding-dindingnya, kiri kanannya. Okay. Ini bagian, jadi fotonya. Dan ini yang di bagian dalam, persis di bawah light well-nya. Dan di bagian belakangnya seperti ini, ada dapur, ada toilet. Kemudian rumah ini tadi saya katakan dibagi menjadi 3 bagian. Sebetulnya satu rumah besar terdiri dari 3 lokal. Jadi kalau dalam istilah rumah Tionghoa itu 3 keng. Keng itu artinya room ya, 3 ruang. Nah, jadi 3, jadi satu rumah besar dibagi menjadi 3 pintu, okay, yang sifatnya symmetrical. Jadi yang tengah lalu kiri kanannya itu ya diapit dengan kiri kanannya. Dan ini yang baru saya dapatkan adalah bagian kiri dan bagian tengahnya. Ini temboknya ke arah bagian kiri. Dan ini Anda lihat semuanya kondisi-kondisinya. Ini bagian samping bangunan yang kiri. Ini tangga bagian kiri. Ini kamar bagian kiri. Ini ruang belakang bagian kirinya yang sudah ditutup dengan keramik. Lalu ini bagian atasnya. Ini bagian atasnya yang ini salah satunya bagian yang terindah, ya, yang untung masih intake. Lalu partisinya karena rumah ini kan sebetulnya satu ruang, itu hanya ditutup dengan bilik gedek kalau orang suka bilang. Nah ini semuanya kondisi-kondisinya, dan ini bagian tengahnya yang merupakan one room cabin. Ya. Jadi ini semua kondisi-kondisinya, jadi Anda bisa lihat sangat dilapidated, ya. Dan untuk yang di bagian sayap kirinya, karena rumah 3 ini tangganya hanya satu yang di tengah, jadi yang di kiri ini nggak punya tangga, sehingga mereka membuat tangga putar di sini. Ini railing depannya juga banyak yang hilang-hilang semua. Dan ini kondisi di second floor, di atiknya. Okay. Luar biasa sekali adalah Anda lihat atiknya ini, konstruksi kayu jatinya masih sangat utuh dan kuat sekali. Dan ada sesuatu yang unik, yaitu light well-nya ini sudah disiapkan dengan talang sebetulnya, tapi tertutup. Biasanya bangunan Tionghoa tengahnya ini terbuka. Nah, Anda lihat ini kayu-kayu jatinya, premium punya kayu, nggak ada yang kalau dibilang kualitas kedua, semua lurus dan rapi. Ini semuanya, dan bahkan ada profil lagi masih. Jadi sesuai dari prinsip saya belajari, kebetulan memang saya mewakili Universitas di Inggris, saya juga sempat konsultasi dengan pakar-pakar di sana, bagaimana menangani sebuah heritage. Jadi kita bermula dengan 5 Ws and 1 H. 5 W, 1 H. Untuk mendapatkan how, saya harus menanyakan what. Jadi saya harus cari apa gedung ini sebelumnya. When, kapan dia dibangun. Okay. Lalu kemudian where, dari mana saya bisa mendapatkan semuanya. Okay. Lalu which, apa yang saya bisa pilih. Okay. Dan siapa yang bangun rumah ini. Baru semua itu. Jadi saya bermula dengan banyak sekali pertanyaan. Kenapa? Unfortunately, sayangnya adalah sejarahnya misalnya.
Jadi sejarah dari bangunan ini tidak ada sama sekali ada referensi yang bisa saya dapatkan. Apalagi yang namanya fotonya. Bagaimana kalau kawan-kawan saya melakukan restorasi di Singapura dan Malaysia, mereka tuh masih punya foto-foto lamanya. Jadi setidak-tidaknya ada panduan. Ya. Tapi rumah itu sendiri, yang tuan rumah yang pernah tinggal di situ tidak pernah foto, dan nggak ada sama sekali seperti apa bentuknya. Ya. Lalu kemudian saya coba mencari jejak, yaitu dengan tanya tetangga-tetangga yang tua-tua, yang generasi di atas saya. Ya, tapi sayangnya mereka lebih banyak yang pikun. Malah saya nanya satu pertanyaan, mereka nanya 5 pertanyaan ke saya. Saya sampai mencari juga ke kuburannya, ya, untuk mengetahui sudah berapa generasi. Jadi ini yang paling sulit, yaitu tentang referensi latar belakang rumah itu. Lalu saya mencari juga dengan hubungan dengan sejarah. Jadi sebelum melangkah 5 Ws dan 1 H ini harus dilakukan. Saya mencoba ikut Cheng Ho International Conference 2010 ya, di Malaka, dan saya riset ke Banten, Lasem, Penang, ya, dan Palembang untuk menarik benang merahnya. Kemudian restorasi prosesnya, yaitu proses restorasinya, saya mengunjungi Blue Mansion yang ada di Penang, yaitu Chong Fat Se Building. Ini sebetulnya punya hubungan dengan Chong Afi di Medan. Chong Afi meniru Chong Fat Se yang di Penang, ya. Nah, tapi juga gedung ini lebih tua daripada yang Chong Fat Se yang ada di Penang. Tapi beruntungnya saya malah diterima oleh pemilik bangunan itu, ya, yang waktu saya mau foto-foto kan nggak bisa, saya memang minta izin langsung, ya, dan saya tinggal di hotel itu. Kemudian saya diberikan, bahkan saya disambut oleh pemiliknya sendiri karena saya mengatakan saya mau restorasi. Lalu kemudian saya juga lihat di Malaka ada yang mendapatkan UNESCO Award. Jadi Blue Mansion ini mendapatkan UNESCO Award untuk restorasinya. Lalu Cheng Hong Teng, yaitu sebuah kelenteng, ya, yang dibangun 1674 di Malaka, yang punya kemiripan benang merahnya dengan kelenteng Bentekbio yang dibangun 1684 yang ada di belakang museum. Ya, jadi saya juga ke Penang untuk mencari bahan, karena Penang dan Malaka itu punya benang merah yang kuat, ya, dengan Indonesia. Nah, jadi sesudah saya melakukan hal itu, saya memulai, ya, proyek restorasinya, dan ini yang menjadi pegangan kami. Motonya adalah maximum retaining, minimum replacing. Prinsip saya adalah, kalau kita belum tahu bagaimana memperbaikinya atau belum tahu replacement-nya, sebaiknya tidak tergesa-gesa. Ya. Jadi yang kami rasa belum perlu kami harus sentuh, kami tidak mau sentuh. Ya, jadi maksimum kita retain. Karena konsep dari heritage restoration adalah berapa banyak intake yang bisa kita yang masih intake yang bisa kita pertahankan. Jadi seminimum mungkin yang kami ganti. Yang pertama yaitu kita lakukan inventarisasi semuanya. Inventarisasi ada 3 tujuan. Yang pertama, mempelajari kerusakannya. Mungkin Anda sebagai arsitek sudah diajarkan, ya, bagaimana untuk melakukan ini. Ya, yang kedua adalah men-tracing, yaitu kami membuat tracing bagian-bagian mana yang hilang, ya, bagian-bagian mana yang kira-kira masih ada jejaknya. Ya. Untungnya di zaman digital ini, ya, jadi fotografi digital ini menolong banyak sekali, sehingga kita itu bisa secara digital, ya, mengumpulkan. Lalu kemudian lantainya, ya, yaitu yang terbuat dari terakota, kami pelajari. Ya. Jadi semua, lalu kemudian ininya semua bagian-bagian ini kami pelajari untuk mencari tahu, ya, bahannya apa, kapan eranya, di mana kami bisa mendapatkan resources-nya, ya, dan bagaimana kami bisa mendapatkan teknologi untuk menggantikannya. Misalnya kalau Anda lihat jendela yang di kanan ini ada satu yang hilang. Ya, ini nggak sekedar cuma mengganti dengan kepingan kaca biasa, karena kaca yang dipakai adalah kaca emping dibilangnya, yaitu kayak
Anda lihat tuh kayak handmade yang digecek-gecek. Jadi kaca itu tidak flat gitu saja, tetapi ada kremek-kremek. Jadi kalau Anda lihat tuh tidak bening begitu ya. Nah itu juga bukan kaca yang baru. Oke. Lalu kemudian di sini ada jejak part kuahnya. Ini ya. Nah lantainya terakota. Ya. Oke. Ini juga ukirannya, bahkan kalau Anda lihat nanti ininya pun sampai detik ini, sampai saat ini masih ada. Karena ini bagian dari sejarah sekaligus bisa cerita. Jadi restorasi proses yang kami lakukan adalah wall, semua dinding-dinding penyekat. Karena yang tadi saya katakan satu rumah besar dibagi menjadi 3. Jadi partisi-partisi itu kami remove. Ya, khususnya yang tidak dipudukan. Kemudian lantainya kami kembalikan ke terakota. Kenapa terakota? Dan tadi saya katakan kami pelajari kapan terakota itu dibuat. Ternyata lantai terakota diperkenalkan ketika abad 14 Masehi, ketika Ming Dynasty membangun the Forbidden City di Beijing. Mereka mau lantai terakota itu merah. Apa lantainya merah? Biasanya kan batu-batu Cina itu hitam atau kelabu gitu, abu-abu. Dia mau merah dan saat itu dikatakan gold tile. Karena prosesnya sulit, tebalnya 5 cm ya, dan pembakarannya tinggi untuk bisa tahan ribuan tahun. Nah, jadi kami pertahankan ya bagaimana terakota ini. Kami cari sulit sekali karena nggak mungkin ada yang baru dan kalau cari yang lama ya itu kondisi size-nya nggak sama dan itu yang sulit. Kemudian kami juga membersihkan reliefnya ya, yaitu yang ada di light well-nya itu ada relief. Apa temanya? Lalu apa bahannya, lalu kami memperbaiki pintu dan jendela-jendelanya yang tadi sudah ada detailnya. Kemudian karena fungsi berubah, maka kami yang tadi saya katakan mencoba seminim mungkin melakukan perubahan, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Lalu kemudian eksterior juga kami memperbaikinya. Nah teknologinya adalah cut and paste, atau dalam Chinese-nya adalah dibilangnya ini menggunakan keramik ya, keramik. Jadi keramik itu dipotong lalu kemudian ditempel-tempel. Nah itu biasanya dipakai teknologi untuk membangun, untuk Chinese itu membangun kelenteng. Ya, jadi saya dengan adik saya dengan tim kami itu berangkat ke Penang dan kami belajar jam 10 malam itu sampai midnight kami belajar dari orang-orang yang didatangkan dari Tiongkok, dari Hokkien, karena memang semua bangunan itu pengaruh arsitektur selatan. Dan mereka bisa malam hari kami belajar selama 1 minggu itu untuk bagaimana teknik cut and paste ini. Nah ini kondisinya. Tadi ada Mbak Arum. Mbak Arum ini kalau lihat bayangannya ini teman Anda di Sidika ya, atau murid Anda malah ya. Yang waktu itu menjadi supervisornya. Ya, karena memang kondisinya agak gelap, jadi slow speed, jadi samar-samar dia. Nah, partisinya ini luar biasa, tingginya 3,60 meter, tapi tidak ada sama sekali ring balok, ya, hanya batu bata yang disusun sampai di atas, mengalami gempa, tapi tidak ada sama sekali crack. Ya, kenapa? Karena ini dibangun dengan full bricks. Kalau kita bilang full bricks, Anda tahu, ya, kalau bangunan dinding biasanya itu half bricks, yaitu bata posisinya miring. Tapi kalau full brick, bata posisinya melintang. Ya. Nah, ini sehingga ketebalannya itu bata zaman dulu itu 30 cm, 30 nggak ada korupsi. Kalau sekarang ada yang istilahnya ukuran besi aja, besi banci katanya. Ya. Nah, itu dia. Jadi ini full brick sehingga itu menentukan kekuatan juga. Untungnya bagian-bagian lantai 2 ini partisinya hanya menggunakan gedek, yaitu bambu ya, jadi sangat mudah sekali kita buka. Yang tadi saya katakan di bagian belakang ada toilet dan ada dapur. Nah, toilet ini karena sewaktu mereka sudah puluhan tahun ini dijadikan toilet, lantainya ini kan diangkat dan dibuang. Jadi kami ini kesulitan untuk mencari replacementnya. Begitu juga di bagian dapur. Ya, nah ini partisi di bagian atasnya. Kondisi dinding yang sangat dilapidated itu kami cek hati-hati. Jadi cara
memeriksa dinding, apakah dinding itu masih kuat atau tidak, sebetulnya kami pakai sangat sederhana sekali, yaitu semua dinding itu kita ketuk-ketuk. Kita bisa tahu kayak Anda beli durian lah, ya, dari suaranya tuh kalau durian udah matang atau belum, ya, di krok-krok gitu. Nah, kalau dia bersuara berarti sudah lepas pegangan mortalnya atau adonan dengan dindingnya. Jadi, nah itu kami kuliti semua. Ini semuanya kami kuliti sampai dia sudah tidak ada lagi dan betul-betul masih memegang sekali. Nah, ini semuanya kami kuliti. Kalau Anda tahu, sayangnya saya nggak punya yang ikan saya piara sekarang ikan gapi. Kalau dulu tuh itu kalau punya ikan arwana yang namanya kelabangnya tuh segede-gede telunjuk itu, ya, yang nyarang di dindingnya. Nah, ini bagian foyer depannya kami buka disesuaikan kebutuhannya, yaitu untuk jadi front office. Sekaligus karena 2 bangunan baru kami dapatkan, sehingga ini juga flow udara. Nah, ini Anda lihat, ini kolong tangganya, ya, dan ini bagian depannya. Lantainya yang semula sudah ditutup dengan keramik, itu kami kupas, karena kami kembalikan ke bentuk asli lantainya, yaitu terakota. Nah, bagaimana dengan yang bekas toilet di belakang tadi, yaitu kami mengadakan kanibal di 2 ruang kamar yang secara estetika tidak mengganggu pandangan, itu kami ganti lantainya. Ya, sekaligus kami adakan ekskavasi dan kemudian lantainya kami ganti dengan menggunakan batu granit yang kami dapatkan dari bongkaran mercusuar Banten. Jadi ada bisa bicara tentang era dan bagiannya yaitu di Banten, yaitu batu granit hitam yang dibongkar di sana. Kebetulan kami dapat kabar ya ada di penjual barang-barang bekas dan kami bawa dan kami gantikan untuk kamarnya. Sehingga terakota yang ada di 2 kamar itu kami angkat dan kami ganti untuk bagian-bagian yang hilang. Nah, ini dia yang tadi saya katakan di ruang kamarnya sekaligus kami mengangkat terakotanya dan kami juga membuat ekskavasi. Tujuannya ada 3. Yang pertama cari harta karun. Ketemu ternyata ada tulang belulang dan kerang-kerangan dan potongan-potongan keramik. Yang kedua kami mau tahu konstruksinya seperti apa. Ternyata konstruksinya ke bawah itu sistemnya grid. Artinya bata semua dari atas ke bawah sedalam 2 meter. Dan mereka saling bersilangan sehingga bangunan ini kokoh sekali mau ya mudah-mudahan nggak kejadian ya. Digoyang gempa di atas 8,5-9 Richter juga mungkin terakhir rubuhnya. Nah, jadi betapa kuatnya ini. Lalu kemudian tadi mengangkat bagian atasnya. Dan satunya lagi, ya ini beberapa ekofact kalau saya katakan, ya ada kulit kerang, ada caling babi hutan, ya ada potongan-potongan bongkot dari keramiknya, dan kami pendam time capsule di sini sebetulnya. Jadi nanti kalau Mas Tommy 50 tahun lagi masih ada di sana, tolong Anda bilangin ya, di 2 ini bawahnya boleh digali, ada time capsule. Yang saya taruh di situ USB. Ya, jadi USB, sayang sekarang yang SD card nanonya baru keluar sekarang. Kalau enggak itu lebih kecil lagi. Jadi saya tanam USB di dalam botol di sini. Oke. Lalu kami bikin juga partisi antara dinding ini supaya terjadi flow. Nah ini penting sekali menyiasati flow udara. Orang Tionghoa percaya dengan yang namanya qi. Qi adalah sebetulnya pergerakan udara sekaligus bagaimana perasaan Anda masuk ruang sebetulnya membuat kita tidak kerasan tuh hawanya kan. Ya. Jadi trap air ini harus kita salurkan. Terpaksa kami Anda lihat di belakangnya pun nggak ada pintu sebetulnya. Jadi kami minta izin. Ini semula juga mereka cuma pasang ini aja. Jadi saya minta izin tetangga di belakang untuk buka pintu dan sekaligus flow udara. Nah, ini kami pasang lalu bersihkan lantainya. Kami gunakan
high pressure, yaitu yang sampai 1450-1600 dpi-nya, ya, untuk menghilangkan semua flag-flagnya. Oke. Lalu kemudian karena memang sudah lama sekali, terpaksa kami juga dengan berat hati sebetulnya kami poles lagi, yaitu karena atasnya sudah tidak flat dan penggunaannya nanti nggak sesuai, makanya kami terpaksa harus dikupas bagian atasnya. Sebetulnya terakota itu tidak flat, dia itu pinggiran ujung-ujungnya itu agak melengkung sedikit, ya. Nah, tetapi karena peruntukan dan kondisinya, jadi kami bagian luarnya kami poles. Nah, tidak ada sama sekali bangunan aslinya yang menggunakan balok besi. Jadi semua yang ada betonnya kami buang. Jadi sama sekali kami buang. Jadi sebetulnya kan Anda pikir udah lebih kuat. No, tidak boleh. Karena memang saya kembalikan ke semula. Yaitu bangunan ini adalah bata pasir kapur. Jadi nggak ada semen, nggak ada Portland cement. Nah, ini ya kami buatkan pintu-pintunya. Dari mana kami mengambil keputusan pintu ini? Yaitu kebetulan yang di atas itu pintunya ada. Jadi kami buat replikanya. Oke, sama sekali semua bentuknya kami buatkan replika dari atas. Begitu juga jendelanya. Nah, ini yang di ruang kanan, ruang kirinya kami juga buat dia punya tangganya juga menggunakan replika railing yang ada. Okay, jadi tidak menghilangkan estetikanya. Oke, nah ini bagian kalau orang Tionghoa, nah ini nggak ada bahasa Inggrisnya, ini dibilangnya cimce. Oke, cimce itu istilah orang Tionghoa yang punya 3 fungsi: udara, air, dan cahaya. Malah kalau orang Tangerang jadi 4 fungsi. Bawahnya tempat cucian. Oke, ya. Kalau saya tempat bawah dulu, kalau rumah saya gini untuk piara ikan. Ini supaya ada air hujan. Nah, jadi ini sebetulnya bukan cuma light well. Oke, kalau Anda arsitektur bilangnya light well, tidak. Ini cahaya, udara, oke, kemudian juga air, hujan, ya. Jadi ya salah satu fungsi dari ini. Kami juga membuka periksa semua genteng, reng, usuk-usuknya juga, yang mengganti ada yang rusak-rusak, dan sekaligus kami treat ini semuanya. Kayu ini harus di-treat. Untungnya karena menggunakan jati yang kualitas, sehingga tidak ada yang dimakan rayap. Tapi kami tetap menggunakan treatment di sini. Saat itu kami belum ketemu yang bagus, tapi sekarang saya tahu, yaitu kita harus menggunakan linseed oil. Dulu kami treatnya itu, ya kami pakai anti rantrek segala gituan. Sebetulnya terlalu mahal dan baunya aja poisonous. Oke. Kalau sekarang ada, yaitu menggunakan yang alami. Oke. Ya, double boil linseed oil namanya. Nah, jadi kami buka ini semuanya sekaligus untuk menghilangkan panas. Kami pasang turbin di atasnya, ya, yang menggerakkan udara yang terperangkap. Oke. Nah, ini bagian baloknya itu ada yang keropok. Nggak mungkin kami ganti. Yang kami lakukan, kami cek semuanya, kami bor apakah tembus, ternyata tidak hanya secara estetik, tetapi secara kekuatan. Tadi Mas Tommy tanya kenapa hanya 20, karena secara kekuatan ini jelas akan mengurangi daya beban, kekuatannya, daya ini. Sehingga kami pasang rangka baja di bawahnya. Ya. Nah, ini bagian-bagian yang keropok, bagian ini kami fill, ya, kemudian ya bawahnya yaitu kami buat rangka, oke, dengan besi baja di sini, ya, sekaligus untuk menguatkan ini, ya, dan kami dipegang ujungnya sini, yaitu kami tidak tahu apakah di ujung balokan ini sudah lapuk atau tidak, oke, karena dia masuk ke dinding sebelah, ya. Nah, jadi untuk mencegah karena pressure dari atas ini kalau nanti dijadikan museum itu akan hilir mudik orang bebannya, maka kami pasang lagi bawahnya yaitu baja L di sini, ya, untuk menahan beban ini. Kiri kanannya sekaligus juga, ya, menambah daya dukungnya. Nah, ini saya konsultasikan kakak saya, dia bagian sipilnya. Adik saya yang bagian
dia sebetulnya eksterior. Nah, bagian void di bagian light well-nya ini ada relief dan kami lakukan pembersihan. Jadi yang pertama kami lakukan adalah kami soaping dulu dengan deterjen. Kita basahkan dulu. Kemudian kami gunakan sabun colek ya. Jadi dalam bentuk liquid. Tujuannya menghilangkan residu bekas. Karena selama berpuluh-puluh tahun dipakai rumah ini tidak ada ventilasi, maka dapur itu uap-uap minyak itu merekat semua di sini. Dan untuk menghilangkan minyak itu maka kami harus menggunakan air. Yang pertama kami wetting, dibersihkan dulu, lalu kemudian dengan sabun, lalu kemudian kami steam. Ya, jadi ini ya stepnya tadi dibasahkan, kemudian kami oleskan sabun, kemudian kami steam. Kami mulai steam dari 50 derajat sampai 60 dan terakhir hanya 70 derajat. Kami nggak berani sampai terlalu tinggi. Tujuannya menghilangkan jelanta. Ya. Oke, jadi kemudian kami bersihkan lagi dengan air, ya spray, cukup keras kan. Sekaligus kami mau tahu kekuatan tempel daya rekatnya di bawah, terus terang di bawah di bawahnya juga kami buat 2 layer sebagai penahan kalau ada debris yang jatuh. Nah, ini kami semprot lagi, kemudian segera kami keringkannya yaitu dengan udara. Jadi dengan kompresor udara. Kita tahu air dengan kayu ini akan membuat lapuk, maka kami segera semprot dengan udara, yaitu pengeringan dengan udara. Semua pojok-pojokannya kami keringkan seketika itu juga. Nah, ini perbedaannya kalau semula hitam legam dan ini semua jadi kinclong. Jadi warna-warni aslinya kelihatan. Ya, jadi nah ini semuanya. Oke, itu bagian reliknya. Lalu kemudian secara kebetulan ketika kami sedang melakukan ini, sedang berpikir bagaimana bawanya. Saya ikut auction benda-benda antik di Jakarta, nah itu dekat rumahnya Pak Tommy itu, di dekat Coca-Cola di sana di daerah Jakarta Utara, ya ada auction house di situ dan ternyata ada yang auction bekas latar belakang panggung wayang orang Tionghoa dulu abad 19 di Batavia. Sudah 3 kali di pelelangan nggak ada yang beli, nggak laku dia. Lalu dia bilang kalau dia bawa pulang lagi, nyawa lagi rugi, dia tawarin saya. Saya bilang ya boleh aja asal harganya harga saya bukan harga antik. Ya, dan ternyata persis tepat untuk bisa menjadi penyangga ini. Semuanya serba kebetulan. Sehingga kami kamuflas di sini. Nah, jadi kami tutup, kami kamuflas. Ya. Nah ini orang arsitek pasti tepuk tangan dong. Ya. Karena estetika juga penting. Kalau tadi kakak saya orang sipil bilang pasang gawang ke bawah, saya bilang no, that's not a good idea. Jadi kalau tadi saya pakai bracket itu, kalau dari orang sipil bilang harus di bawahnya dikasih tiang lagi, jadi kayak gawang kan, ya. Nah tapi saya nggak menyalahi dia, gawangnya tetap ada tapi bulat. Ya. Pak Udaya. Ya. Mohon maaf saya potong. Waktu Pak Udaya melirik rumah itu, apa Pak Udaya tahu di atas itu ada relief-relief seperti itu? Ada, saya tahu. Oh sudah tahu. Karena saya kecilnya nakal. Saya kecilnya nakal, jadi saya tuh masuk rumah orang semua. Dan rumah itu buat saya aneh, atas itu satu-satunya yang saya lihat ada. Jadi malah tetangga banyak yang nggak tahu. Ya, jadi ini hadiah buat anak nakal. Oke ya, jadi ya, nah ini yang jadinya belakangnya kami mendapatkan akses untuk dibuka ya oleh tetangga, maka kami bisa buka ya. Nah, jadi akhirnya kami bisa buka pintu dan udaranya langsung flow. Lalu bagaimana bagian dinding sininya? Nah ini sebetulnya kami tambahkan ya. Adik saya kebetulan dia memang pematung ya. Jadi kami buat relief di sini tambahan sekaligus sambil memperbaiki ya. Dia buat tambahan di sini ya. Nah ini dia. Jadi kami buat untuk estetik. Lalu kemudian kami masukkan benda-bendanya ini sebetulnya gilingan tebu ini. Beratnya hampir 800 kilo ya. Nah ini mulai masuknya. Nah ini kondisi-kondisinya.
Jadi tambahan di belakang sana. Dan ini lantainya juga kami ya lakukan betul-betul piece by piece. Karena dulunya ini terbuka juga ini. Ini kan yang bekas penghuni-penghuni sebelumnya. Nah, itu kami perbaiki satu-satu dan kami mulai dengan finishing. Ya, semula kami kira ini semuanya hitam. Ya, ternyata begitu kami semprot, ya, yaitu ternyata bekasnya itu agak warna keemasan. Jadi kami kembali cat ini jadi kuning dan ini kami cat ulang semuanya. Dan lantai atasnya kami buat 2 layer. Yang pertama untuk treatment, yang keduanya adalah anti scratch. Makanya kalau ada tamu naik ke atas, kami suruh minta buka, nggak pakai sepatu. Bukan takut kotor, kalau kotor kan kita bisa bersihin. Tetapi kami mau supaya satu tidak aus kayunya, dan kedua memang tidak scratch. Ya, jadi ini kami dan tahun ini kami harus melakukan lagi. Jadi setiap 3 tahun kami harus melakukan pengecatan ulang. Nah, ini eksteriornya. Jadi yang tadi saya katakan adik saya belajar eksteriornya ini, ya, ini kami lakukan sendiri. Ya, jadi dia naik ke atas genteng, sampai ke paling atas. Saya yang paling ngeri kalau pas mau hujan. Karena waktu saya kecil saya lihat sekali di ujung Tiongchit, kalau kami bilang Tiongchit Wuwungan, pernah 2 kali kesambal geledek. Karena rumah saya kan di depannya. Jadi saya teriak sama dia, turun kamu, bakal hujan ini. Saya takut dia kesambal geledek juga. Nanti jadi tumbal di situ. Jadi cut and paste ini kami lakukan sendiri. Ya. Nah, itu bahannya, saya kembalikan, bahannya kami dapat dari Penang. Yang tadi, ini kami dapat dari Malaka. Ini ketika saya beli di Malaka, di satu kolektor antik, saya bilang saya untuk perbaikan, untuk restorasi rumah tua, karena ini usianya 300 tahun. Ini bekas kelenteng. Dia bilang, gimana bawanya? Saya bilang, tolong dipotong loh. Dia bingung, barang antik kalau dipotong ya. Saya bilang potong. Jadi kami potong jadi 11 potong, karena saya harus bawa sendiri. Saya nggak mau kirim pakai kargo. Dia bilang, gila kamu barang antik dipotong. Saya bilang, loh, saya beli kok Anda kok yang keberatan. Dia bilang, nggak pernah dia orang beli antik dipotong. Kalau kamu bilang 3 kali potong, baru saya jual, dia bilang. Saya bilang, oke, potong, 5 kali saya ngomong. Dia bilang, dasar orang gila kamu. Dan ini kami bawa pulang. Dari 11 potong, ternyata kami dari Malaka, nyewa mobil ke Singapura, via Singapura kami. Jadi jalan darat, Singapura baru terbang ke Indonesia. Dari 11 potong pulang jadi beribu-ribu keping. Ternyata hancur total. Dibanting-banting di airport. Nah, jadi akhirnya kami satu-satu itu kami perbaiki, ya. Dan ini yang kami satu-satu kami tempel kembali, ya. Oke, cut it short now, sebelum dan sesudahnya. Yang di atas sebelumnya, ini foyernya. Harusnya kan tertutup, di sini meja leluhurnya. Sebagai informasi buat Anda, rumah-rumah Tionghoa selamanya adalah posisinya. Begitu Anda masuk pintu depan, di tengah sini ada altar leluhur dan kiri kanan. Pintu itu kiri kanan. Jadi selamanya simetrikal. Ya. Nah, karena saya buka menjadi foyer, menjadi office, maka kami buka di sininya dan ini jadinya. Ini kondisinya lalu penggunaannya. Ini yang tadinya ada toilet di belakang sini, ini pojokannya. Ini yang dapurnya, ini pojokannya. Ini pandangan dari belakang ke arah naik tangga. Ini dia pandangannya. Dan tadi yang saya katakan 3,5 meter tembok itu yang dihilangkan, ini bagiannya. Dan semuanya saya katakan luar biasanya, kami beli ini nggak diukur. Semuanya bisa pas. Jadi I believe in the power of miracle di sini, ya. Jadi yang tadi yang 300 tahun juga pas, ini pun pas, ya. Nah, ini tangga yang di sebelahnya. Rumah ini yang di sebelah kiri dulunya tukang gigi. Dan kecilnya itu musuh besar saya sih yang punya tokonya. Kalau saya main bola di depan rumahnya, itu saya sering disiram sama air giginya. Jadi saya kena karma saya ketika saya beli ini. Yang pertama saya cari adalah simbol logo tukang giginya. Kenapa? Karena saya pernah di bola saya masuk ke dalam rumah ini, kemudian jadi kempes, rupanya di bor gigi. Besok paginya saya balas dendam, tukang gigi saya tambahin huruf T belakangnya.
tukang gigit. Nah, saya pagi-pagi saya dilabrak dan saya dipukuli orang tua saya. Jadi saya kena karma di rumah ini. Jadi si tukang gigi ini kalau ada di situ pasti dia akan merasakan sekali punya dosa sama saya katanya. Nah, ini kondisi-kondisinya, Ini rumah tukang gigi yang tadi saya bilang, dan ini kebetulan Pak Bondan almarhum waktu itu salah satu grup-grup pertama 2012 yang datang dengan Olga. Ini dari atas, sebelum dan sesudahnya, grupnya tadi barusan grupnya Pak Andi Noya juga, ya. Nah, ini sebelum dan sesudahnya, ini sebelum dan sesudahnya. Anda bisa lihat di sini sebelumnya dan sesudahnya ketika mau pembukaannya, dan saya pilih tanggal yang paling keramat. Tanggal 11, bulan 11, tahun 11, saya maunya pukul 11 lewat 11. Tahun 11, bulan 11, tanggal 11. Ternyata jam 11.11 pasar belum bubar. Jadi karena ada di pasar, saya nggak bisa. Akhirnya, pukul 19 lewat 11, 20 lewat 11, tanggal 11 bulan 11 tahun 2011 kami resmikannya. Dan siang begitu pasar bubar, saya pasang karpet merah di sini. Ya, jadi saya nggak menyerah dengan kondisi sampai sekarang ini nggak berubah nih. Ya, jadi Pemkotnya baru sekarang dia merasakan kenapa Pak Udaya bangun Rembang sekarang. Saya bilang Anda menyanyiakan harta karun di depan mata. Ya. Jadi proyek saya udah jalan lagi ke tempat lain. Nah, ini Anda lihat dari bird view. Sebetulnya rumah ini 3. Lihat hubungannya kan lucu tuh, baru 2/3. Ya, sepertiganya belum. Ini sih mau menjual pada saya, tapi dia bilang gini, keluarga kami ada 10 orang, jadi kami perlu 10 rumah. Cuma saya bingung ukurannya berapa ya 10 rumahnya. Nah, jadi mereka tuh sangat oportun. Saya bilang, padahal kalau saya beli, saya pun nggak tinggalin, saya pun nggak bongkar. Anda harusnya berterima kasih sama saya. Ya, leluhur Anda ini punya kenangan. Nanti anak cucu Anda akan bisa bilang ini bekas rumah leluhur saya gitu. Tapi ya mereka berpikirannya oportunis, ya mau diganti dengan 10 rumah. Nah, sebetulnya rumah ini tidak berdiri 3 begini saja. Ini satu rumah besar, ini rumah utama. Ini adalah dulu bekas rumahnya juga. Jadi ini 5 rumah sebetulnya. Jadi ini satu rumah besar, ini rumah satunya lagi, ini. Jadi ternyata dari riset saya ini dulunya adalah rumah komunitas. Jadi semacam kadin. Jadi kalau orang Tionghoa bilang Tionghoa Huaikuan itu Chinese punya business council. Ya, jadi kayak kamar dagangnya, asosiasi pedagang, dan ini kantornya dan ini sebetulnya dapurnya. Jadi ini 5. Saya belum berhasil sampai detik ini, padahal waktu itu saya membatin 5 tahun harus kebeli, sampai sekarang sudah 10 tahun. Mudah-mudahan ya sebelum 11 November ini bisa saya dapetin karena deadline saya 11 November ini. Jangan menyerah, Pak. Nah, ya mudah-mudahan ya dengan kekuatan doa deh. Nah, ini alhamdulillah, bukan saya mengharapkan, ini penghargaan yang kami dapatkan dari Rekor Muri sebagai museum pertama, dan 2012 dari Kementerian Pariwisata kami mendapatkan pengelolaan daya tarik budaya berwawasan lingkungan. Ini hebatnya berwawasan lingkungan. Ya, lingkungannya kumuh di situ. Tapi kami mendapatkan karena wawasan yang benar. Ya, dari Kementerian Pariwisata, dan dapat ini satu-satunya, bukan satu-satunya, angpaunya yang saya dapatkan dari pemerintah ini 25 juta itu hadiahnya. Nah, lalu 2012 kami yang tadi Pak Tommy katakan FIBCI, ya ini kerennya ini sebetulnya Oscar-nya real estate katanya. Nah, jadi 2012 kami mendapatkan gold, yang silvernya Bank Indonesia restorasinya. Nah, jadi ini yang kami dapatkan. Lalu 2013 saya mendapatkan kehormatan, yang kehormatannya bukan hadiahnya, tapi kesalahpahamannya. Saya disambut oleh Wali Kota Taichung. Ketika saya datang dengan istri saya masuk ke ruangan, kami mendapat undangan FIBCI 2013. Dia pikir saya ini pemilik real estate, karena semuanya bos-bos real estate yang datang. Karena saya berdua sama istri saya naik taksi, saya datang lebih dulu gitu, takut lambat. Langsung saya disambut. Ternyata dia salah nyambut.
Ya, jadi begitu saya kasih kartu nama saya museum, dia bingung, dia tanya sama yang lain, ini perusahaan real estate apa ini namanya Benteng Heritage katanya. Ya, tapi udah kadung disambut ya, good luck buat saya lah. Oke, kami mendapatkan silver winner di sini, ya. Oke, lalu kemudian ya, jadi kebanggaan buat saya, nggak pernah mikir, nggak pernah mimpi. Dan 2014 dalam acara Kick Andy, kami juga mendapatkan Museum Awards, oke. Fun Museum dan Smart Museum, nggak ngerti juga kenapa dibilang fun. Mungkin kalau ada saya pasti ada yang bebodoran katanya. Ya. Oke, nah ini Smart Museum. Jadi kami juga mendapatkan award 2017 sebagai museum bersahabat. Oke. Mudah-mudahan nggak kapok kalau datang ke sana. Kalau ada saya pasti saya ajak minum teh. Oke. Bukan karena saya mau dapat hadiah ya. Oke, jadi itulah museum yang ini. Nah, ini semuanya interior yang ada sekarang. Ini depannya, ini, ya, ini dari arah vertikal lurus di depan, dan ini kiri kanannya. Oke. Ini pintunya yang tadi saya katakan, ini pun sampai detik ini masih ada kan dari sebelumnya. Jadi ini bagian heritage buat saya, karena ini bisa cerita. Ini adalah tolak bala untuk kepercayaan orang Tionghoa, ya ini. Padahal yang punya nggak ngerti, dan saya juga nggak ngerti tulisan Chinese-nya, jangan pikir saya ngerti. Padahal kalau ditulisnya sini, yang punya rumah belum bayar IMB juga bisa aja ini. Ya. Nah, ini ditempel di situ. Ini ruang voyage-nya, bukan voyage, sorry, di light well-nya. Dan saya, karena ada kawan saya yang menyumbang meja pohon mangga satu ini 3 meter, saya kembalikan taruh dengan papan ini juga supaya nggak merusak estetika. Oke, nah ini ruang interiornya. Oke, Anda bisa lihat dengan lighting yang berbeda. Nah ini light well-nya, ya, persis belakangnya. Jadi udaranya lumayan. Kalau tadi saya bilang sama Mas Tommy, nah ini tuh saya kasihin, oke, ada tanda-tanda tuh tapak kaki kecil-kecil ya. Oke, itu dengan distance-nya di sini sekarang 1 meter, berdiri di situ semua, nggak boleh bergerak. Kalau ada tamu datang. Oke, ya, jadi ini di dalamnya, ini interiornya semuanya, dan semua furniture yang kami masuk tidak ada yang baru. Ini saya dapatkan tahun awal 900 something begitu ya, saya dapatkan dari mana-mana. Jadi betul-betul saya kumpulkan. Bahkan ada satu di pojok kiri ini ada sebuah piano. Piano ini saya terbangkan naik Garuda dari Australia, dari Perth. Oke, saya dapatkan di auction di sini, ya, nggak ada yang mau. Saya dapat dari murah sekali, ongkos terbangnya yang lebih mahal. Saya pak sendiri 8 hari saya bikin paketnya 80 kilo ini, ya, saya kirim pakai naik Garuda. Oke. Nah, jadi kalau naik kapal ntar nggak nyampe, jadi naik terbang. Oke, nah ini semuanya ya kondisinya. Jadi cukup panjang, mohon maaf karena kalau saya ngomongnya sedikit nanti ya. Nah ini tangganya juga. Kami tidak ada mengubah sama sekali secara struktural. Tadi yang saya katakan, Anda lihat masih ini 10 tahun, ya kondisinya masih seperti ini. Oke, ini lantainya, ya bahannya ini ada yang setengah, dan ini jati. Saya percaya bahwa jatinya adalah jati lokal, karena di Tangerang ada 2 desa yang namanya Jati. Yang pertama namanya Jati aja, yang kedua Jati Uwung. Oke. Ya, saya yakin secara toponimi semua nama itu berhubungan dengan bekas apa dulunya. Kalau di daerah Serpong mau ke BSD ada kebun nanas, dulunya memang kebun nanas di situ. Kalau dia singkong maka jadi kebun singkong. Ya, oke. Jadi itu juga salah satu. Nah itu di dekat Rawamangun dulunya ada apa di situ? Anda mesti cari tuh, ya, Mas Tommy ya. Ya. Jadi Rawa Memangun. Nah ini semuanya, oke. Saya lupa ada yang ketinggalan. Tadi Anda lihat ini. Ada waktu saya tracing itu ada patwa dan kami bikin replikanya ini. Ya, jadi kita kembalikan lagi. Nah ini luar biasanya ini semuanya. Jadi ini tidak sama sekali kami bersihkan kami sentuh, tapi kami bersihkan. Bahan untuk membersihkan kayu ini Anda bisa menggunakan tung oil namanya. Oke, tung oil. Jadi dia natural karena tung oil ini untuk sekaligus menghidupkan kembali kayu minyaknya dan sekaligus membersihkan. Nah, ini semuanya. Nah, ini karena exposure saya kembalikan. Anda lihat
laminatingnya karena exposure dari cahaya hujan dan matahari, maka ini sudah hilang dan ini paling berat sekali. Ini kami setiap tahun harus kami perbaiki. Anda lihat di pojok sini ada tukang gigi. Ya. Ini tukang gigi di sininya tuh ada saya tambahin huruf T. Nah ini, jadi waktu saya beli rumah itu saya cari ini pertama kalinya. Karma saya ada di situ. Nah, rumah itu punya nuansa di artinya reliefnya itu punya cerita yaitu tentang Jenderal Kwan Kong. Nah, itu juga memberikan saya panduan bekas apa rumah itu. Rumah-rumah orang Tionghoa yang ada relief Kwan Kong, yaitu bukan jenderal perang ya, Kwan Kong itu adalah simbol persaudaraan untuk orang Tionghoa. Kalau Anda mau tahu yang namanya triad, ya gangster pun itu akan, kalau Anda mau jadi anggota gangster, diinisiasinya harus sumpah di depan patung Kwan Kong. Ya. Nah, rumah ini adalah bukan rumah tinggal. Hanya dua yang menaruh patung legenda Kwan Kong atau patung Kwan Kong, yaitu pertama di kelenteng dan kedua rumah komunitas. Jadi rumah biasa nggak mungkin dia bikin relief, sehingga saya berani secara kultural juga ya berargumen bahwa ini adalah rumah komunitas. Kalau saya kembalikan menjadi museum, rasanya saya mengembalikan rohnya untuk umum. Oke. Nah, ini yang tadi saya katakan relief ini di dalam ini. Nah, kebetulan saya undang kawan saya Pak Erik ya, yang dari ahli 3D ini. Beliau yang sedang melakukan 3D scanning dengan 3D printing di relief. Karena relief ini harus saya selamatkan. Ini yang paling penting di tengah. Mungkin ya Pak Tom, nanti mungkin 5-10 menit sesudah saya dan dia bisa. Oke, ini semua. Nah, tadi ini semua artifact dan ecofact yang saya dapatkan dari penggalian. Kalau yang kelilingnya ini bukan, ini saya tambahkan. Tapi ini ya bagaimana antara marmer dengan marmer menggunakan dicor dengan menggunakan timah hitam, lalu kemudian kerang-kerangannya juga sebagian dipakai untuk ornamen, sebagian dipakai untuk dinding. Okay. Ya, ya ini kondisi-kondisinya semuanya ya Anda lihat. Okay. Nah ini dia yang tadi saya bilang, ini relief ini sebetulnya ini the secret of the house dari buku Chinese House in Southeast Asia, oleh Robert Knapp. Ini ini rumah ini karena nggak ada yang tahu dalamnya. Rumah ini tidak masuk dalam buku itu. Yang masuk di Indonesia, yang di Tangerang adalah rumahnya bekas Wijisan yang menjadi McDonald sekarang. Itu masuk. Dan setelah para pakar masuk, mereka menyayangkan sekali. Ini dia bilang, termasuk Profesor Yo Kang Sui yang sudah mendapatkan 3 UNESCO Award untuk restorasi, dia mengatakan this is one of the best I've ever seen in Southeast Asia. Ternyata ini relief yang kecil ini menunjukkan 5 provinsi di Tiongkok, 5 arsitektur yang ada di Tiongkok. Jadi dalam ceritanya itu ini ada di provinsi mana. Jadi ini relief ini menceritakan tentang legenda Jenderal Kwan Kong. Sehingga saya yakin ini rumah komunitas. Ininya juga bekas toko emas di Bogor ini yang saya jadikan display di sini. Nah ini bangku kursi ini saya dapat sumbangan dari pemilik pabrik minyak angin Caplang yang semuanya dalam bentuk fragmen, semua pecahan-pecahan. Jadi 6 bulan saya panggil tukang untuk jadi forensiknya aja, untuk mencari mana kemana, lalu kami restorasi semua. Ini juga ya, bangun tuanya. Nah, kalau Anda lihat di kiri sini, ini ada dinding. Anda sebetulnya kalau masuk ke museum kami, Anda ya saya terus terang Anda terjebak vision Anda. Begitu masuk ruang itu terasa nggak? Mas Tommy dengan tadi yang satunya lagi, siapa Mas Leo, waktu masuk ada nggak rasa luas amat gitu? Karena saya pasang cermin besar di sebelah kiri, ya. Karena dasarnya rumah ini harus symmetrical. Kalau ini dinding tadi kan semua bata semua di sini, lalu kami pasang sehingga ketika Anda masuk, ya, itu Anda merasakan ini dia nih, ini cermin. Jadi ada refleksinya, ya masuk itu ruangnya jadi luas sekali. Bagaimana saya coba lihat.